Korban pertamanya kucing, berikutnya ada orang yang disekap dan disuntikan cairan, dan ada juga yang dipanggang pakai lampu panas, juga ada yang direndam pakai air asam. Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu channel ini atau follow dulu. Ini adalah film Untraceable yang muncul pada tahun 2008, dan ini dimulai dari Jennifer, seorang agen FBI yang merupakan bagian dari divisi cybercrime. Pada hari ini si Jenny ini mulai gawe, login dulu ke akunnya, dan di sini dia ditemani dengan sohibnya Griffin, sohib satu divisinya. Mereka mulai melacak kegiatan mencurigakan di dunia maya seperti scam-scam dan lain-lain. Tiba-tiba Jenny ini melihat satu situs yang mencurigakan dan menarik perhatiannya. Situs yang diberi nama Kill With Me. Awalnya dia curiga, cuman udahlah, mungkin ini cuma situs iseng-iseng aja, jadi nggak terlalu diambil pusing. Siap-siap untuk pulang gawe. Nantilah dicek-cek lagi karena udah selesai jam kerja, lalu pulang ke rumahnya. Setelah nyampe rumahnya, dia ketemu ibunya. Di sini ada ibunya lagi nungguin nemenin anaknya bernama Annie. Mama, nah itu dia. Halo anakku. Seperti biasa ya, bercengkrama, dan dia mengantarkan anaknya untuk berangkat sekolah ke bus sekolah, halte bus sekolah. Lalu setelah itu dia pulang lagi ke rumahnya. Dan setelah dia pulang ke rumahnya, rencana sih mau istirahat ya nih. Mamanya lagi berkebun di halaman rumahnya. Siap-siap bersih-bersih, mandi segala macam, sikat gigi, dan menuju tempat tidur, nutup jendela supaya nggak silau. Tapi pikir-pikir penasaran juga nih sama situs yang tadi di tempat kerja tadi, Kill With Me. Setelah dibuka ternyata ada kucing yang menjadi korban yang sudah metong. Akhirnya dia jadi sedikit penasaran ya dengan situs Kill With Me tadi saat dia buka itu situs di rumahnya. Dan keesokan harinya dia ketemu bosnya di tempat kerja ini orangnya untuk membahas soal situs ini, soal kucing yang metong ini dari situs Kill With Me. Tapi si bosnya merasa ini bukan hal yang perlu diperhatikan terlalu mendalam karena banyak hal yang lebih penting selain soal kucing doang, katanya gitu. Setelah pikirin yang lain-lain aja. Oh, itu cuma kucing doang kok. Ya wes lah. Tapi si Jenny ini merasa ada yang aneh dengan situs ini, dan dia disiarkan secara live pada proses kucing ini sampai metong. Di malam yang sama, ada seorang bapak-bapak bernama Herbert Miller bertemu janjian dengan orang yang menjanjikan tiket nonton hoki. Dia kan suka banget nonton hoki nih. Ya, janjian dia di parkiran gitu, dan ternyata dia dijebak oleh psycho yang menjalankan situs Kill With Me itu. Hari apes emang nggak ada di kalender, bro. Besok paginya si Jenny ini jemput anaknya si Annie dari sekolahnya, dan dia baru menang perlombaan apalah gitu. Dia pamer ke neneknya. Suasana lagi happy-happy kayak gini, tiba-tiba dia dapat telepon dari kantornya. Woi, itu situs Kill With Me live lagi, tapi korbannya orang. Lalu buru-buru Jenny langsung berangkat ke kantornya, dan bener aja, si Herbert Miller ini udah posisinya terikat dengan luka di dadanya berbacaan Kill With Me, dan ada infusan yang masuk ke badannya. Diperkirakan infusan ini adalah cairan untuk memperparah pendarahan di tubuhnya. Semua proses ini disiarkan secara live, dan konsepnya semakin banyak yang nonton situs live-nya si Kill With Me ini, semakin banyak juga cairan itu masuk ke tubuh si Herbert Miller. Jadi makin parah pendarahannya. Parahnya lagi, ini si bosnya malah nggak percaya, nggak yakin kalau ini situs beneran atau cuma iseng-isengan orang doang. Ya, belum tentu juga bener, kata dia gitu. Sementara itu si Herbert Miller udah makin ngap-ngapan nih, Bray. Dia udah makin pendarahan hebat karena penonton makin banyak, cairannya otomatis makin banyak masuk ke tubuhnya. Detektif dari kepolisian Portland ditugaskan untuk datang ke rumah istrinya si Herbert Miller ini. Ya, untuk dimintai keterangan segala macam lah pokoknya ya. Sementara itu suaminya udah makin parah aja nih, udah gak ada harapan banget. Dan si detektifnya ini bilang ke istrinya jangan dulu ngomong sama wartawan ya. Si Jenny di kantor lagi ngelacak IP dari si situs live-nya ini bersama si Griffin. Tapi mereka menemukan bahwa mereka dipermainkan. Ini situs canggih banget dan gak bisa terlacak, pokoknya untraceable banget. Lalu ditemukanlah si detektif ini bertemu dengan si Jennifer untuk membahas soal kasus di situs ini. Karena detektif ini dari rumah istrinya dan memang suaminya belum pulang-pulang. Dan Jenny ini bilang ini situs nggak terlacak nih, canggih nih. Mereka pun bingung karena melihat prosesnya si ini korban udah metong. Herbert Miller. Nah, langsung diupdate kayak gini dan season di lock. Jadi seasonnya udah selesai ceritanya. Keesokan harinya seorang warga membuka pintu mobil siap-siap berangkat kerja dan menemukan sekantong mayat yang ternyata setelah polisi datang,
Mayat itu adalah mayat Herbert Miller. Lalu mereka mengadakan konferensi pers mengenai kejadian ini yang tadinya dianggap sepele oleh bos dari si Jenny tadi. Si detektif itu jadi sering koordinasi dengan Jenny dan mengatakan bahwa dia mencurigai satu orang dan dia mau mendatangi, namanya Elmer. Siapa tahu dia pelakunya. Lalu mereka datang ke rumah si Elmer, ngecek-ngecek segala macam sampai dibukakan pintu. Ya, ini penggeledahan segala macam dan akhirnya dibukakan. Mereka menggeledah rumahnya Elmer. Mereka juga mengecek ruang bawah tanahnya Elmer, tapi sejauh ini tidak mendapatkan bukti apapun yang menyangkutkan dia dengan kejadian tersebut. Ya, gagallah, bukan dia pelakunya ternyata. Lanjut, keesokan harinya adalah acara ulang tahun Annie, anaknya Jennifer. Mereka mempersiapkan bersama Griffin, neneknya Annie, dan juga undangan lainnya. Si Griffin ikut bantuin juga. Dan di sisi lain, di saat yang sama, si pelakunya inilah pelakunya ternyata lagi mancing korban baru. Namanya David tuh, yang ubanan. David Uban namanya. Si detektif pun diundang ke acara ulang tahun Annie. Di sisi lain, si korban lagi diolah terus sama si pelakunya ini, dijanjikan barang antik karena David adalah kolektor. Tuh barang antiknya di dapur, ayo ke dapur. Padahal dijebak lagi, kasih setrum sampai masuk ke ruang bawah tanah. Tahu-tahu dia udah diseret nih ke dalam, terus disediakan semen dan kakinya di semen cuy. Mau diapain kira-kira? Lagi pada asik-asik di acara ulang tahun anaknya Jennifer, semuanya mendapatkan notifikasi di HP-nya. Semuanya, detektif, si Griffin sama si Jenny, mereka mendapatkan pemberitahuan ada live baru dari si Kill With Me. Lalu mereka bergegas buru-buru ke kantor. Sementara itu si David udah terikat mulutnya dan tersemen kakinya. Dan ada penonton yang mulai membuka situs Kill With Me karena sudah mulai live. Dan mereka mengecek dari kantor untuk membuka situs Kill With Me. Dan si David ini sudah posisinya dicerahi oleh cahaya ilahi dari lampu-lampu panas ini. Semakin banyak yang nonton, cahaya lampu bakal semakin banyak dan semakin panas, bikin melendung-melendung kulitnya. Pokoknya benar-benar dipanggang sampai itu tali di mulutnya juga lepas saat sudah mulai tambah panas. Begitu talinya terlepas dari mulutnya karena saking panasnya, dia langsung mengucapkan kode-kode pakai mulutnya ke arah kamera. Dan di kantor FBI mereka memperhatikan, wah dia bilang apa tuh? Ternyata menurut detektifnya itu adalah alamat, suatu alamat. Dan mereka bergegas ke alamat yang dikodekan oleh David tadi. David udah tak bernyawa, tapi mereka tidak menemukan pelaku di tempat tersebut. Dan ternyata pelakunya mantau dari jauh, masih di sekitaran rumah yang digeledah itu. Waduh, mereka dipermainkan bener-bener. David udah gosong tuh. Pihak intern FBI akhirnya mengadakan rapat bahwa ini nggak main-main ini. Pelakunya ini cerdas banget dan memang sudah terstruktur banget, bukan kaleng-kaleng. Jennifer dan timnya pun masih mencari tahu nih apa hubungannya dengan file Kilburn yang mereka pernah bahas dengan Griffin, karena mereka mencurigai ini ada kaitannya dengan si file Kilburn itu. Sementara itu si pelaku nih, si psycho ini udah mulai mantau-mantau kehidupannya Jennifer. Bahaya banget. Dia ngehack dan masuk ke sistem komputer yang ada di rumah si Jennifer. Besok paginya si Annie, anaknya Jennifer, ngelihat ke komputer. Loh, kok di layar komputer ini ada rumahnya dia ya? Rumah mereka tinggal ini live di komputer. Dia penasaran ngelihat keluar jendela, kameranya ada di mana ya? Ani teriak ke emaknya yang lagi mandi. "Ma, ini kita kok ada di dalam komputer nih, tampil." Dia bingung tapi penasaran, lalu keluar rumah sendiri untuk ngecek keluar kameranya ada di sebelah mana. Emaknya keluar dari kamar mandi, baru selesai mandi nerima telepon dari si Griffin. Jennifer terkejut, ternyata dia ada di live-nya si Kill With Me. Langsung dia bawa senjatanya keluar dan lihat anaknya Annie ada di mana nih. Dia ngeliat, wah itu ada mobil apa di depan, mobil siapa itu. Dia nemuin anaknya udah di luar sendirian, lalu disuruh masuk ke dalam karena dia ketakutan banget. Dia mulai diteror sama si Psycho. Nah ini kameranya. Waduh, Kepolisian pun sudah diperintahkan untuk datang ke rumahnya Jenny dan mereka mengecek mobil tersebut, buka bagasinya dan ada bau gosong. Dibuka adalah mayat dari David tadi. Waduh, parah nih. Semua kejadian ini di live kan oleh si Psycho tadi.
Teror yang benar-benar serem, dan anaknya pun diperintahkan untuk dibawa ke tempat yang aman bersama neneknya. Sang detektif yang ada di rumah Jenny pada saat itu menyarankan Jennifer untuk ikut anaknya supaya aman daripada anaknya nanti nggak punya ibu, udah mah nggak punya bapak. Nah, tapi Jenny nggak mau. Di sisi lain si Griffin yang lagi keranjingan dating app, dia ditelepon sama Melanie, kencannya di dating app di dunia maya. Padahal Melanie itu adalah si psycho yang menggunakan voice changer menjebak dia. Besoknya si Jennifer masuk kantor seperti biasa. Ada teman kantornya yang lain. Dia nanyain, si Griffin kemana ya bro? Nggak tahu tuh. Kayaknya tadi mau kesini. Ternyata Griffin udah disekap sama si psycho dan di dalam cairan asam. Mengerikan. Sesaat kemudian situs Kill With Me mulai live lagi dan tim cybercrime beserta detektif dari kepolisian mulai nonton dan memperhatikan. Ternyata itu adalah Griffin, kata si Jennifer. Dia kaget karena ini sohibnya dia banget. Dia tanya, itu apa cairan di situ, bacaannya apa, coba perbesar. Dan setelah dicek itu adalah asam sulfat. Bahaya banget ini. Gak disangka-sangka kali ini penontonnya semakin membludak dan menyebabkan si cairan asam sulfat ini melepaskan cairan asam baterai yang membuat kulitnya akan melepuh. Pokoknya ini parah banget. Semakin banyak yang nonton semakin cepat juga akan melepuh. Dengan entengnya si Psycho malah ngebacot ke Griffin. Seluruh dunia ingin kamu mati padahal mereka nggak kenal kamu. Kacau. Penonton live kali ini malah makin banyak. Ini mempercepat pelepasan asam baterai pada cairan asam sulfat yang merendam si Griffin. Melihat itu Jennifer nggak kuat dan mencari angin segar. Waduh, penat kali lawa. Penonton udah 12 jutaan sekarang, makin banyak aja. Dikarenakan bau menyengat dari asam sulfatnya itu si pelaku langsung keluar. Mumpung lagi keluar si Griffin di detik-detik terakhirnya dia melakukan kode Morse dengan menggunakan kedipan matanya. Dan ini diketahui oleh si Jennifer. Dengan sigap si Jennifer minta tolong temannya lagi yang satu lagi namanya Ray, bapak-bapak ini untuk mengartikan kode Morse yang dilakukan oleh si Griffin pada detik-detik terakhirnya. Apa kira-kira yang disebutkan oleh dia? Penonton udah 24 juta lebih nih dan naik terus. Ini sangat membahayakan dan Griffin akhirnya tewas. Penonton live di situs tersebut banyak berkomentar saking hebohnya. Dan inilah yang ditulis oleh si bapak tersebut, "Our suicide." Jennifer sangat terpukul melihat sahabatnya tewas malam itu dan dia kembali ke hotel dan menelepon anaknya mengatakan semua baik-baik saja di sini, padahal enggak. Detektif bos datang membawakan makan malam untuknya. Lu makan dulu, lu kalau lapar rese. Pagi harinya kemudian Jennifer bangun lebih awal. Jennifer penasaran dan membuka kembali tulisan hasil dari kode Morse-nya si Griffin, "Our suicide." Bacaannya seperti itu. Dia berpikir apakah ini ada hubungannya dengan file dari Kilburn yang mereka pernah bahas berdua dengan Griffin. Diceklah file-file itu dan cari tentang suicide alias bunuh diri. Pas dibuka Rush Hour Suicide, si detektif baru bangun dan menanyakan juga nih, ada apa? Lalu dia menjelaskan, apakah kau mengetahui tentang kejadian bunuh diri Profesor Riley ini, namanya Profesor Riley. Dan ternyata semua hal mulai terkuak dan nyambung nih ternyata. Kenapa ini kira-kira? Kemudian Jennifer membawa materi ini ke meeting bersama anggota FBI lainnya. Dia sudah tahu sekarang seluk-beluknya kenapa kejadian ini. Jadi berawal dari Profesor Riley ini yang tertekan karena meninggal istrinya, dia melakukan bunuh diri karena stres. Sementara pihak Channel 12 yang melibatkan David, terus melibatkan Herbert Miller, ini meliputnya dan menjadikannya sebagai konsumsi publik demi rating belaka. Anaknya bernama Owen Riley inilah yang menjadi biang kerok psycho kejadian ini. Dia dendam kepada orang-orang yang melakukan peliputan terhadap bapaknya. Digerebeklah alamat yang sesuai dengan Riley ini. Digerebek ke lantai bawah, ke ruang bawah tanah. Semuanya ternyata masih bersangkutan dan ditemukanlah di situ Griffin. Kasian banget cuy. Lalu langsung diumumkan di berita-berita bahwa Owen Riley ini menjadi buronan karena sudah pasti dialah pelakunya. Sudah ketemu nih modus segala macamnya. Tapi malah si Jennifer disuruh bosnya untuk cuti. Tentu dia nggak mau, dia minta sehari aja deh gue cutinya. Nggak mau lama-lama karena dia pengen menyelesaikan kasus ini.
Kemudian Jennifer pulang malam itu menggunakan mobilnya, hujan-hujanan dengan perasaan kalut dan dia sudah tahu siapa pelakunya. Tiba-tiba mobilnya ini hilang kendali, tidak bisa dikendalikan oleh dia di dalam mobil, seperti ada yang mengendalikan dari luar. Beruntung mobilnya bisa direm sama si Jennifer dan dia berhenti di pinggir jalan, menenangkan diri, lalu dia mau buka pintu, tapi sekali lagi tidak bisa dibuka. Dan tiba-tiba ada suara. Sontak si Jennifer kaget karena ada suara si Owen dan si Owen menjelaskan ini adalah jembatan tempat bapakku meninggal yang diliput media. Dan Jennifer bilang, "Aku minta maaf Owen atas kejadian tersebut." Dan Jennifer memecahkan kaca supaya bisa keluar dari mobil itu sekarang juga karena mobilnya udah dikunci dan dikendalikan dari jarak jauh. Dia cari telepon umum, dia telepon detektif box yang biasa bareng sama dia koordinasi. Dia kasih tahu kalau dia udah dihack mobilnya nih gini. Pokoknya dia ceritain kejadian di jembatan itu dan dia mencoba kembali ke mobilnya tapi dengan menyiapkan senjatanya untuk berhati-hati, siapa tahu ada si Owen di dalam. Merasa aman, dia masuk ke dalam mobilnya, duduk di kursi supir depan. Tiba-tiba muncul dari belakang si Owen dan nyetrum dia. Apes. Berikutnya ini si Jennifer udah diseret, dibawa ke ruangan rahasianya si Owen dan mulai diikat dia kakinya, digantung terbalik dan siapkan kamera. Nah, ditariklah talinya. Sementara itu si detektif dan beberapa polisi lokal udah sampai di tempat Jennifer tadi hilang. Tapi mereka udah terlambat. Jennifer udah dibawa sama si Owen, udah digantung nih sekarang, dia terbalik kakinya di atas dan disiapkan juga semua perangkat live-nya. Waduh, ketangkep dia. Bosnya langsung ngadain meeting dan melihat ternyata Kill With Me sudah live kembali. Situsnya mulai live dengan korban berikutnya Jennifer. Kagetlah mereka, wah ini Jennifer udah ketangkep sama si Owen. Mereka mulai panik melihat Jennifer ditahan sama Owen dan live di situsnya. Di bawah si Jennifer ini disiapkan di bawah kepalanya, dia digantung terbalik, itu ada mesin penghancur gitu. Semakin banyak yang nonton seperti biasa, talinya akan semakin cepat turun dan kepalanya mengarah ke mesin penghancur itu. Serem banget ya, sadis. Saat situasi semakin genting karena penonton semakin banyak, Jennifer mencoba mengayun-ayunkan badannya dan berhasil berpegangan pada salah satu tiang di dekatnya. Di situ ada tabung gas apa gitulah ya. Dan si Owen mau nangkep dan disemprotlah, dibuka, tutup tabung gasnya kena muka si Owen. Ini kesempatannya untuk menjatuhkan diri, melepaskan tali ikatan dari atas itu dan dia berhasil. Lalu dia berantem lah sama si Owen ini, membela diri segala macam sampai jatuh, didorong si Owen. Untung dia jatuh di dekat senjata si Owen yang kelepas tadi. Langsunglah didar-der-dor. Owen tertembak dan modar juga akhirnya. Dan polisi-polisi beserta detektif box baru datang. Datangnya telat. Oke, jangan lupa subscribe ya.